Ragnar Oratmangoen resmi jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan timnya sedang membidik pemain keturunan di posisi gelandang dan penyerang untuk dinaturalisasi. Selain Ilyas Alhaf, Noah FC, nama Ragnar Oratmangoen muncul ke permukaan. Nama Ragnar Oratmangoen muncul setelah dibocorkan sejumlah akun media sosial yang biasa membahas pemain keturunan, salah satunya akun Ikiawan7. Udah pada siap bilang dan welcome dan here we go belum nih? Tulis akun Instagram Ikiawan7, sembari menampilkan unggahan Instagram baru milik Ragnar Oratmangoen, 0 Ratmangoen. Akun yang biasa membahas pemain keturunan lain, Football Talent Nealis, juga sempat mengunggah ulang postingan terbaru Ragnar Oratmangoen. Karena itu, apakah Ragnar Oratmangoen menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya? Terlepas dari itu, Ragnar Oratmangoen saat ini berstatus sebagai pemain klub kasta teratas Liga Belanda, Fortuna Sittard. Pemain berusia 25 tahun ini dikenal sebagai versatile player alias dapat bermain di banyak posisi. Mengutip dari laman Transfermarkt, Ragnar Oratmangoen dapat diperankan sebagai winger kiri, gelandang tengah dan gelandang serang. Kehadiran Ragnar Oratmangoen praktis menguntungkan timnas Indonesia yang membutuhkan pemain serba bisa. Sekarang menarik menanti kebenaran isu Ragnar Oratmangoen menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Bukan tak mungkin, Ragnar Oratmangoen diperkenalkan atau hadir di Jakarta pada minggu ini. Dalam 2 bulan terakhir, selalu ada calon pemain naturalisasi yang tiba di tanah air pada FIFA Matchday. Setelah Jaitzes pada September 2023, ada Nathan Choeaon yang menyusul pada Oktober 2023. Jordi Amat tak gemetar hadapi raksasa Asia, timnas Indonesia harus menang lawan Irak. Pemain keturunan timnas Indonesia, Jordi Amat, menghadapi tantangan besar saat bersiap menghadapi tim kuat Irak pada putaran kedua fase grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Basra International Stadium, Irak, pada Kamis, 16 November 2023. Dalam persiapan pertandingan tersebut, timnas Indonesia telah tiba lebih awal di Irak pada Minggu, 12 November 2023. Keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa skuad berada dalam kondisi optimal, meskipun waktu persiapan terbatas. Jordi Amat, yang juga membela Johor Darul Ta'zim, menetapkan target tinggi untuk timnya dalam pertarungan melawan representasi Timur Tengah tersebut. Meskipun menyadari bahwa perjuangan tidak akan mudah, timnas Indonesia bertekad untuk meraih kemenangan. Dalam menyusun strategi, Jordi Amat telah menganalisis baik kekuatan maupun kelemahan tim lawan. Meskipun memiliki pemahaman mendalam tentang Irak, timnas Indonesia tetap menghormati lawan mereka dan berkomitmen untuk tetap fokus sepanjang pertandingan. Kami datang ke sini untuk menang, kami telah melihat video pertandingan Irak sebelumnya, mereka adalah tim yang sangat bagus, ujar Jordi Amat. Saya tahu Irak kuat, tapi kali ini timnas Indonesia yang akan menjadi lebih kuat, tegas Jordi Amat. Format kandang tandang dalam fase grup ini mewajibkan keempat tim bersaing keras demi memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua pihak akan berupaya keras untuk mengalahkan lawan-lawannya dan meraih tiket ke babak berikutnya. Timnas Indonesia diremehkan media Vietnam, Sohaven, jelang laga kontra timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut media Vietnam tersebut, perbedaan ranking FIFA di antara keduanya membuat skuad Garuda, julukan timnas Indonesia, diragukan bisa menghadirkan kejutan. Pertandingan itu akan sangat penting bagi kedua tim yang berupaya lolos ke fase selanjutnya. Tim Indonesia akan menjadi tamu Irak, melihat perbedaan peringkat kedua tim di ranking FIFA, Irak di peringkat 68, Indonesia di peringkat 145, sulit bagi tim asal Asia Tenggara untuk membuat kejutan, tulis laporan Sohaven. Selain berkaca dari peringkat secara perhitungan FIFA, Sohaven juga merunut pada statistik 6 pertemuan kedua tim di semua kompetisi.
Ya, singa Mesopotamia julukan timnas Irak memang unggul dengan 5 kemenangan dan 1 kali imbang. Sebelumnya, tim Indonesia belum pernah menang melawan Irak. Kedua tim memiliki total 6 pertemuan, di mana Irak menang 5 kali dan seri 1 kali, tulis Sohavean. Walaupun demikian, pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada kualifikasi Piala Asia 2015. Pada 2 pertandingan yang digelar, timnas Indonesia menelan kekalahan dalam 2 leg dengan agregat dari Irak, 0-3. 2 pertandingan itu terjadi 8 tahun lalu. Tentunya, timnas Indonesia saat ini sudah berkembang dan terbukti bisa mengimbangi tim-tim dengan ranking tinggi seperti Curaçao, 89. Tentunya, diharapkan tim besutan Shin Tae-yong bisa menjawab keraguan Sohavean dalam laga mendatang. Di atas kertas, Irak merupakan lawan terkuat dan bermain tandang menambah tantangan bagi timnas Indonesia untuk laga ini. Kini, tantangan dipastikan akan semakin sulit karena Stadion Internasional Basra akan disesaki oleh para penonton timnas Irak. Sumber media Irak menuliskan bahwa seluruh tiket untuk laga timnas Indonesia versus timnas Irak sudah ludes terjual, yaitu 65.000 tiket. Stadion tersebut memiliki kapasitas 65.000 orang, yang berarti stadion akan penuh tanpa celah ketika timnas Irak menghadapi timnas Indonesia. Media Inggris prediksi 1 pemain jadi sosok berbahaya saat lawan Irak. Striker timnas Indonesia, Dimas Drajat, diprediksi akan jadi sosok mematikan di lini depan skuad Garuda. Dimas Drajat dan kawan-kawan akan menjalani duel melawan Irak pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 16 November. Laga ini akan sangat menentukan bagi kedua tim karena laga perdana biasanya menyimpan beban bagi kedua tim. Apalagi, skuad Garuda mengincar kemenangan untuk melaju ke putaran ketiga. Media asal Inggris, Sportsmole, memberikan prediksi terkait pemain kunci timnas Indonesia di sektor depan. Menariknya, mereka justru tidak melirik Ramadan Sananta yang jadi andalan skuad Garuda. Dimas Drajat diprediksi akan jadi penyerang mematikan saat melawan Irak. Salah satunya karena pemain asal Persikabo 1973 ini cukup produktif saat bersama timnas. Setelah mencetak 6 gol dalam 10 penampilan internasional. Penyerang berusia 26 tahun, Dimas Drajat, merupakan salah satu ancaman utama tim tamu, tulis Sportsmole.